Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rabiatul, ACC 118032, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Palangkaraya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Nah, di mana minyak bumi itu meliputi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, mendeskripsikan proses pengolahan minyak bumi dan gas alam. Terus yang ketiga, ada menjelaskan kegunaan minyak bumi dan gas alam dalam industri petrokimia. Nah, di mana minyak bumi ini terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Sebagian besar dari seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Nah, itu pendahuluan dari minyak bumi. Ada meliputi banyak. Terus ada komposisi minyak bumi, di mana senyawa hidrokarbon yang ditemukan dalam minyak mentah ada 3, yaitu alkana, sikloalkana dengan rumus kimia CnH2n. Terus yang ketiga ada aromatik dengan rumus kimia CnH2n6. Nah, aromatik ini yang memiliki C6 hanya terdapat dalam jumlah kecil gitu, tetapi sangat diperlukan dalam bensin karena memiliki harga anti penok yang tinggi, stabilitas penyimpanan yang baik, dan kegunaan yang lain sebagai bahan bakar atau fuels. Di mana kita bisa melihat pada slide ya, di mana di situ ada kayak industri berketemuan dari plastiknya minyak bumi, di mana dia tuh minyak mentah atau crude oil sebagian besar tersusun dari senyawa-senyawa hidrokarbon jenuh atau alkana, di mana hidrokarbon tak jenuh itu seperti alkena, alkuna, atau alkadiana itu sangat sedikit dikandung oleh minyak bumi. Kenapa gitu? Sebab mudah mengalami adisi menjadi alkana. Selanjutnya itu ada kayak proses destilasi ya dalam minyak mentah gitu. Tapi itu minyak mentah itu dapat dipisahkan menjadi sejumlah fraksi-fraksi gitu melalui proses destilasi atau penyulingan, di mana fraksi-fraksi yang diperoleh dari destilasi minyak bumi ini adalah campuran hidrokarbon yang memiliki titik didih dan traik suhu tertentu. Pada proses destilasi dikerjakan dengan menggunakan kolom atau menara destilasi. Kemudian di sini ada gambar menara destilasi, di mana menara destilasi itu merupakan alat industri proses yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran liquid yang mengandung 2 atau lebih komponen zat menjadi beberapa berdasarkan perbedaan polaritas dalam masing-masing komponen tersebut. Itu adalah untuk menara destilasi. Nah, selanjutnya itu ada seperti kayak fraksi gas ya, di mana fraksi gas ini, gas alam dapat diperoleh secara terpisah maupun bersama-sama dengan minyak bumi. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana berantai karbon rendah, yaitu antara seperti metana, etana, propana, butana, dan isobutana. Nah, selanjutnya ada bensin. Bensin itu dapat dibuat dengan berbagai cara gitu. Yang pertama adalah penyulingan langsung dari minyak bumi, di mana kualitasnya tergantung pada susunan kimia dari bahan-bahan dasar. Yang kedua adalah merengkah atau cracking dari hasil-hasil minyak bumi berat, misalnya dari minyak gas dan residu. Yang ketiga ada merengke restore mix bensin berat dan kualitas yang kurang baik. Terus yang keempat itu ada sintesis dari zat yang berkarbon rendah. Nah, selanjutnya ada minyak gas ya, di mana minyak gas ini digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor diesel, terus pesawat pemanasan pusat otomatis dengan nama minyak bakar untuk keperluan rumah tangga. Biasanya adalah seperti minyak gas tanpa bagian-bagian residual seperti itu. Nah, selanjutnya ada minyak seperti minyak bakar, di mana bahan bakar ini residu biasanya diperoleh dengan cara mengantarkan minyak bumi atau merengkeh minyak gas dan residu minyak tanah. Terus yang kedua itu ada bahan bakar digunakan sebagai yang pertama, ada kendaraan bermotor diesel tipe besar gitu. Contohnya seperti bajai atau apa gitu. Minyak bumi dinyalakan dengan pembakaran dalam tungku masak yang bisa digunakan ada 4 digunakan, yaitu pertama memproduksi uap, pengerjaan panas dari logam, terus mencarikan hasil perindustrian, terus membakar batu emelan dan sebagainya. Selanjutnya ada latihan soal, di mana
Soal pertama, jika bensin, minyak tanah dan minyak pelumas dicampurkan kemudian dimasukkan ke dalam alat suling gitu. Pertanyaannya, manakah fraksi yang pertama keluar dari alat destilasi? Terus yang kedua ada manakah yang memiliki titik didih paling tinggi dan paling rendah? Jawabannya, yang pertama keluar adalah yang memiliki titik didih paling rendah, yaitu seperti bensin, terus diusul seperti minyak tanah dan berakit dan pelumas. Terus titik didih paling rendah adalah seperti bensin, titik didih paling tinggi adalah pelumas. Terus ada pertanyaan, terus ada kesimpulannya. Minyak bumi itu terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkanat tapi bervariasi dalam penampilan, komposisi dan kemurniannya. Terus ada beberapa pokok dalam minyak bumi, yaitu komposisi minyak bumi, fraksi minyak bumi dan mineral destilasi, fraksi gas, bensin, minyak gas dan minyak bakar. Mungkin ya sekian dari penjelasan kita pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dalam penyampaian pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.